bombastic side eye, criminal offensive side eye. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mencari mahasiswa yang ingin wawancara. Nah, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Maulana. Jadi saya di sini ingin mewawancara kakaknya. Nah, kebetulan kita kan belum kenal ya kak. Iya. Jadi boleh kenalan nggak? Nama kakak siapa? Iya, saya Nelson, kuliah di UNY ya. Kuliah di UNY, asal daerahnya Papua Barat ya. Jadi salam kenal ya kak. Salam kenal juga. Jadi pertanyaannya itu satu itu demokrasi apa saja yang sudah kakak lakukan selama kuliah di universitas ini? Oh ya, yang pertama demokrasi yang diterapkan khususnya di kelas ya, di kelas yang kami lakukan adalah membuka ruang diskusi bagi semua teman-teman untuk memberi pendapat. Nah, itu salah satu contoh dari penerapan demokrasi di universitas lebih fokusnya di kelas. Kami mendengarkan semua pendapat terkait dengan organisasi di kelas. Itu ada ketua kelas, jadi ya kami sebagai ketua kelas meminta apa yang menjadi pendapat dari teman-teman semua untuk pengembangan kelas yang kita lakukan sama-sama, dengan tujuan bahwa untuk sama-sama cepat lulus atau selesai ya. Itu mendengarkan pendapat dari semua pihak tanpa membatasi ya, tanpa diskriminasi dan semuanya. Akhirnya memberi pendapat dan kita mendapatkan hasil dan solusi yang dibuat dalam sebuah keputusan bahwa kita akan menggunakan pendapat yang sudah diputuskan secara bersama, seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, jenis demokrasi apa yang sudah pernah diterapkan di universitas ini? Ya, kami untuk jenis demokrasi adalah kita berlandaskan keadilan. Ya, keadilan artinya di mana semua manusia punya hak yang sama dalam konstitusi negara kita, atau di negara kita ini mengakui semua orang yang berada di negara kita ini. Jadi berlandaskan pada keadilan dan merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Nah, itu yang dasar utama. Jadi pertanyaan itu saja yang saya tanya kak, dan nanti mungkin pertanyaan selanjutnya itu akan dipertanyakan oleh teman saya. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih Mas. A few moments later. Jadi di sini saya Elja. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Berikan contoh demokrasi yang sudah pernah diterapkan di universitasnya kak. Oh ya, sebelumnya ya. Contoh yang kami pernah lakukan ya dari demokrasi itu sendiri ya. Salah satunya adalah di organisasi yang kami ikuti ya, organisasi kemahasiswaan yang kami ikuti, BEM di UNY sini yang kami ikuti, kami musyawarah mufakat. Jadi hasil rapat semua berdasarkan musyawarah dan mufakat. Nah, itu contohnya. Pertanyaan selanjutnya kak, yang keempat, kakak bisa jelaskan apa yang menjadi tujuan demokrasi di sini? Tujuan demokrasi adalah ya kita lihat terakhirnya adalah hasilnya. Jadi tujuan demokrasi kan kebaikan untuk bersama. Harus semua punya harapan bahwa kita akan melakukan demokrasi untuk hasil yang menjadi
tujuan dari kepentingan bersama. Jadi semua hal apapun harus berdasarkan demokrasi untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Ya. Makasih ya, Kak. Iya, makasih. Jadi pertanyaan selanjutnya dari teman saya. Sebelumnya saya di sini akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Pertanyaan selanjutnya itu, apa saja yang menjadi prinsip demokrasi? Ya, yang pertama dari prinsip demokrasi itu sendiri adalah kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu yang menjadi utama karena kemanusiaan adalah sebuah inti dari penerapan demokrasi itu sendiri. Terima kasih. A few moments later. Pertanyaan selanjutnya itu, apa saja sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi? Sifat positifnya ya semua orang mendukung penerapan sistem demokrasi di dalam ya khususnya di kehidupan pribadi, bahkan di kampus dan juga di lingkungan masyarakat, bahkan di pemerintah. Kita semua mendukung prinsip demokrasi karena itu punya tujuan tentang kebaikan untuk bersama. Terima kasih ya. Saya Bunga Nabila Winajat. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya sebelumnya. Apa yang menyebabkan demo yang berlangsung sampai harus anak kuliah ikut turun ke jalan atau lapangan? Ya, oke. Dilihat dari demo itu sendiri artinya sebuah realita yang tidak sesuai dengan atau kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan ya, itu akan membuat demo atau demonstrasinya terjadi. Nah, mahasiswa atau siapapun yang melakukan demo artinya mengungkapkan pendapat atau menyuarakan aspirasi terkait dengan sesuatu yang terjadi dan tidak sesuai dengan kemauan. Nah, itu artinya sesuatu yang menjadi bukan menjadi harapan dari kelompok orang atau masyarakat, sehingga itu didemonstrasikan atau diangkat dalam bentuk penyampaian aspirasi di hadapan umum agar didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bersangkutan atau penanggung jawab. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa saja sih yang diperoleh dari demokrasi yang sudah pernah dilaksanakan di UNIF ini? Untuk demokrasi yang sudah didapatkan dari UNIF ini adalah semua masyarakat dan semua mahasiswa itu merasa tidak dirugikan dan merasa dilayani dengan baik berdasarkan tadi asas-asas demokrasi itu. Jadi kalau setiap universitas yang menerapkan sistem demokrasi itu akan menjadi keuntungan bagi instansi tersebut atau organisasi tersebut untuk diakui dan disukai oleh siapapun atau masyarakat universitas ini atau mahasiswa gitu ya. Oke, jadi itu saja yang dapat kakaknya simpulkan. Makasih ya Kak. Ya, makasih dan maaf sebelumnya ya, saya juga atas karena mungkin belum memuaskan ya. Iya. Terima kasih dari kelompok kami.